Shalom. Shalom Bapak Ibu terkasih dalam nama Tuhan. Pagi hari ini kita bersuka cita karena waktu yang indah Tuhan berikan bagi kita untuk kita kembali datang ke hadirat Tuhan. Kita mau puji dan puja nama Tuhan dengan segenap hati kita, dan kita mau mengawali ibadah kita dengan doa. Saya mengundang Bapak Ibu saudara yang terkasih untuk bangkit berdiri. Haleluya Yesus. Pertolongan kami datangnya daripada-Mu ya Allah Bapa, pencipta langit beserta segala isinya. Tuhan, pada pagi hari ini kami rindu memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya turunlah berkat-Mu ya Tuhan dalam ibadah kami dari awal, pertengahan sampai pada akhir. Berkat Tuhan tercurah di tempat ini. Urapan Tuhan mengalir di tempat ini, memberkati setiap umat Tuhan yang hadir. Tuhan Yesus, setiap kami sudah siap untuk meninggikan nama Tuhan. Kami akan puji dan puja nama-Mu dengan segenap hati kami, dengan hati yang penuh syukur dan sukacita yang besar, karena Tuhan sudah memberikan kemenangan buat kami. Segala kuasa yang bukan dari Tuhan, bersama-sama kami halau di dalam nama Yesus Kristus. Hanya Roh Kudus saja yang menaungi ibadah kami, dan Roh Kudus saja yang bekerja di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Tuhan mengurapi dan memberkati setiap hamba-hamba-Mu yang mengambil bagian dalam pelayanan, sehingga pelayanan kami semuanya boleh menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu dan menjadi berkat bagi seluruh umat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami buka ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Silakan duduk Bapak. Shalom saudara, selamat pagi. Selamat kita kembali berkumpul dalam rumah Tuhan saudara. Satu hal yang kami rindukan Tuhan, selalu dekat dengan Engkau Tuhan. Lebih dalam lagi kami menyembah-Mu saat pagi hari ini Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari siapkan hati kita saudara. Kita mau masuk ke dalam hadirat Tuhan. Mari kita angkat pujian, satu hal yang kurindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu Tuhan, dengan segenap hati dan jiwa kami Tuhan. Haleluya Yesus. Tuhan yang kurindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Ku menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku cinta Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Yesus, ku mengasihi-Mu. Satu malam kami rindukan Tuhan, selalu berada di dekat-Mu Tuhan, setiap waktu, setiap saat. Lebih lagi Tuhan. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu
Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Itulah yang kami rindukan Tuhan, selalu dekat dengan Kau Tuhan. Terima kasih Yesus. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di depan-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Katakan lagi, lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Ku mengasihimu. Ku Sungguh kami bangga Tuhan. Sungguh kami beruntung punya Bapa yang baik seperti itu. Terima kasih Yesus. Haleluya. Dan pujilah Yesus. Selalu
Haleluya, ada sukacita saat pagi hari ini saudara. Saya percaya saudara semua dalam keadaan sehat. Amin saudara. Saya mau melihatnya bersukacita saat pagi ini. Angkat tangan saudara melambaikan kepada Tuhan Yesus. Mari saudara, saya undang bangkit berdiri. Kita angkat pujian. Kita suci gerbangnya dengan hati bersyukur. Kalau ada penuh dengan puji-pujian. Haleluya. Engkaulah Raja, segala Raja yang menghancurkan kutuk musuh, membebaskan jiwa. Mari saudara kita angkat pujian, terpujilah nama-Mu Tuhan, Tuhan yang penuh kemuliaan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan.
terpujilah namamu Tuhan. Kuat dan penuh, kuat dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan kerajaan Tuhan kekal, kerajaanmu kekal selamanya. Engkaulah raja atas dunia yang menghancurkan kutub, dan membebaskan jiwa kami Tuhan. Bebaskan jiwa kami bersorak, Tuhan percaya dan meminta untuk selamanya. Pujilah namamu Tuhan, banyaknya puji lagi saudara. Terpujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, satu suara kami nyatakan, kebesaranmu tetap selamanya Tuhan, tetap selamanya. Terpujilah namamu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan kerajaanmu kekal selamanya. Engkaulah raja atas dunia yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa kami bersorak. Tepuk tangan, Engkau Tuhan percaya dan meminta untuk selamanya. Engkaulah raja atas dunia yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Bertepuk tangan, Engkau Tuhan percaya dan meminta untuk selamanya. Engkaulah raja atas dunia yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa kami bersorak. Bertepuk tangan, Engkau Tuhan percaya dan meminta untuk selamanya. Engkau Tuhan percaya dan meminta untuk selamanya. Haleluya, Engkau percaya dan meminta untuk selamanya. Perintah untuk selamanya. Engkau Tuhan yang percaya dan meminta selamanya. Sebab dialah raja, tiada raja lain selain Tuhan Yesus. Amin saudara. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan yang pertama. Sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan. Jika saatnya sebentar lagi kami akan mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan. Kiranya berkati persembahan kami Tuhan, 30, 60, bahkan 100 kali lipat. Kiranya Engkau yang memberkati sehingga persembahan kami boleh menjadi persembahan yang harum dan menyenangkan hati Tuhan. Engkau berkati tangan-tangan yang memberi,
Begitu juga dengan yang mungkin belum bisa memberi saat pagi hari ini Tuhan. Kiranya Engkau berkati juga sehingga minggu depan lain waktu mereka boleh memberi dengan sukacita kepada Tuhan. Terimalah persembahan kami Tuhan. Engkau berkati juga yang mengelola keuangan ini. Berikan roh takut akan Tuhan sehingga persembahan ini boleh memperluas kerajaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Kita kepada tugas kita akan permulaan. Kita angkat pujian begitu besar kasih Allah pada kita. Begitu besar kasih Allah pada kita. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Merendahkan dan meninggikan juga. Begitu besar, begitu besar kasih Allah pada kita. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta. Karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta. Karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Kita bersyukur persembahan. Kita berikan dengan sukacita kepada Tuhan. Walau 1000 rebah di sisi kami Tuhan, bahkan 10.000 rebah di kanan kami, kami tidak perlu takut, kami tidak perlu goyah, sebab Engkau selalu beserta kami Tuhan. Saudara, kita angkat pujian, tiada pernah kuragukan kasih setiamu Tuhan. Setiap waktu Engkau selalu ada dalam hidup kami Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu seumur hidup kami Tuhan. Hari lepas hari kami lalui beserta dengan Tuhan. Haleluya. Kasih setia-Mu ya Tuhan, setiap waktu dalam hidupku, tak pernah Kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun mengkam,
sebab Yesus sertaku. Sehingga saudara bangkit berdiri. Tidak pernah kami meragukan kasih setiamu Tuhan. Haleluya Yesus. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang, kau selalu beserta kami Tuhan. Hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau seribu rabah, walau seribu rabah di sisimu, kau tetaplah penolongku. Walau 10.000 rabah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Dengan iman kita angkat pujian ini saudara. Tiada pernah ku ragukan, kami tidak pernah meragukan kasih setiamu Tuhan. Dan setiap waktu, setiap detik Engkau selalu ada dalam hidup kami Tuhan. Dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang. Hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau seribu rabah, walau seribu rabah di sisimu, kau tetaplah penolongku. Walau 10.000 rabah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rabah, walau 1000 rabah di sisiku, kau tetaplah Allah penolong kami Tuhan. Walau 10.000 rabah di kanan kami Tuhan, kami dapat goyah Yesus. Sebab Engkau selalu beserta kami Tuhan. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rabah, walau 1000 rabah di sisimu, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rabah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Katakan sekali lagi, walau 1000 rabah, walau
Kami tidak perlu takut Tuhan dalam hal apapun Tuhan. Walaupun badai menghalang, Kau selalu ada bagi kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Sungguh kami bangga punya Bapa yang baik seperti Engkau Tuhan. Sungguh kami beruntung punya Bapa yang baik seperti Engkau Tuhan. Kami tidak perlu goyah dalam hal apapun Tuhan, karena Engkau selalu ada bersama kami Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Walau seribu ribuan di sisimu, Kau tetaplah penolongku. Selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Pendeta Andreas Christian. Sekali lagi kita walau seribu ribuan di sisiku. Katakan dengan iman, tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di jalanku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Kami percaya Tuhan selalu ada bersama dengan kami. Dan kami percaya Tuhan, karena Tuhan ada bersama dengan kami, kami tidak akan pernah goyah. Karena kuat kami berasal dari-Mu Tuhan. Dan kami percaya kami akan berdiri teguh di hadapan Tuhan. Karena firman Tuhan, janji-Mu itu ya dan amin dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan buat pujian yang indah yang menguatkan dan meneguhkan iman kami. Dan saat pagi hari ini kami rindu ditaburi oleh kebenaran firman Tuhan. Berbicaralah atas setiap pribadi lepas pribadi kami Tuhan. Dan kami luaskan Roh Kudus bekerja melawat setiap kami, memberi pengertian yang lebih kepada setiap umat Tuhan, sehingga apa yang menjadi isi hati Tuhan tersampaikan kepada setiap umat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami buka telinga kami lebar-lebar dan kami buka hati seluas-luasnya seperti tanah yang subur yang siap ditaburi oleh benih firman Tuhan, agar bertumbuh, berkembang dan berbuah-buah lebat dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu terkasih. Ya, pagi hari ini saya diberi tugas untuk memberitakan firman Tuhan. Ada sukacita, saudara? Puji Tuhan, saya percaya kita semua diberkati Tuhan, kekuatan Allah melimpah buat kita semuanya. Pagi hari ini saya akan membawakan sebuah tema yang berjudul Kaletos. Ya, mari saudara kita buka di dalam 1 Petrus 4. Ya, 1 Petrus 4 ayatnya yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Ya, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Bisa berarti kematian masing-masing orang Kristen. Setiap kita ada batas umur, saudara. Ya, di dalam Mazmur dikatakan batas umur manusia itu 70 tahun. Ya, kalau Tuhan mau kasih bonus bisa 80, bisa 90 dan seterusnya. Ya. Dan arti yang kedua, kesudahan segala sesuatu bisa berarti juga menunjuk pada akhir zaman. Ya, kita sering mendengar perkataan dari John Calvin, dan saya lebih cenderung
condong ke arti yang kedua, ya, yaitu berbicara tentang akhir zaman, tentang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Mari saudara kita mau lihat ya selanjutnya. Salah satu tanda kedatangan Kristus, salah satu kedatangan Kristus tandanya yaitu masa sukar. Kita buka di dalam 2 Timotius 3 ayat 1. Ya. 2 Timotius 3 ayat 1 dikatakan seperti ini. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Masa yang sukar sering dikatakan atau dengan bahasa lain yaitu kalepos, saudara. Ya, masa yang berat, masa sulit, masa bahaya, ya, masa yang dimana berat untuk dipikul, sulit untuk dihadapi. Masa ini adalah lukisan atau gambaran tentang zaman sekarang ini, saudara. Bukan zaman yang masih nanti akan datang, bukan. Tapi menggambarkan tentang zaman sekarang yang sedang kita jalani, ya. Dan ini adalah lukisan tentang kehidupan kita hari lepas hari. Ini memberikan sedikit kepada kita sebuah gambaran tentang masa-masa suram yang akan dialami gereja Tuhan atau setiap anak-anak Tuhan, saudara dan saya. Pada hari-hari terakhir, masa itu akan terjadi, saudara. Dan masa itu penuh dengan penderitaan, penuh dengan mara bahaya, berat untuk dipikul, berat untuk ditanggung, dan sukar untuk ditanggulangi. Coba kita lihat, saudara, hidup kita sekarang ini semakin sulit, bukan? Ya. Hidup kita sekarang semakin sulit, tidak seperti zaman dulu. Orang bilang mudah zaman dulu cari uang. Uang 10.000 itu mudah untuk didapat. Kita mau kerja apapun, asal kita mau bergerak, pasti dapat. Tapi kita lihat sekarang, jangankan uang 10.000, ya, uang 5.000 pun sulit untuk didapat. Seperti sekarang yang kita hadapi, kesulitannya itu di luar batas, betul, saudara? Ya, berlipat-lipat kesulitannya, berlipat-lipat kesukarannya. Saudara dan saya mengalami hari-hari kemarin masa pandemi COVID-19. Saudara tahu apa yang kita alami semua itu musuhnya nggak kelihatan, kan? Tapi begitu kita dengar kabar banyak orang tumbang, banyak orang berjatuhan, banyak orang sakit, banyak orang yang meninggal. Sehingga pemerintah menganjurkan semua tidak boleh keluar rumah. Betul? Saudara ngalami ya, saudara nggak boleh keluar rumah, saudara nggak bisa aktivitas di luar rumah. Yang sekolah harus belajarnya di rumah, sekolahnya di rumah, ya. Yang bekerja harus bekerja dari rumah. Kita nggak bisa melakukan banyak aktivitas. Sudah musuhnya nggak kelihatan, kita nggak boleh aktivitas di rumah. Saudara, dengan kegiatan yang semua dibatasi, ekonomi goncang, saudara. Ekonomi goyang, sehingga ada banyak orang yang dirumahkan. Siapa di antara saudara yang bekerja, saudara mengalami dirumahkan? Atau dia bekerja tapi dia nggak terima gaji yang penuh. Ekonomi tidak bisa berjalan dengan baik karena semuanya dikerjakan dari rumah. Ya, kalau semua dikerjakan dari rumah, otomatis tidak maksimal. Semua yang harusnya bekerja di luar semua dibatasi, gerak-geraknya semua dibatasi.
Dan sementara semua dibatasi, kehidupan kita, kebutuhan kita bukan berhenti kan, bukan berkurang kan, tapi malah bertambah. Betul saudara? Masa-masa COVID kemarin itu kebutuhan kita semakin bertambah double. Kenapa? Karena kita harus menjaga imun kita. Ya, kita harus menjaga tubuh kita dengan sehat. Maka kita harus ditambah dengan asupan-asupan. Itu kan perlu tambahan yang lebih. Sedangkan ekonomi kita tidak pasti zaman kemarin itu ya. Dan kebutuhan kita semakin meningkat. Orang kata seperti istilah sudah jatuh ke timpah tangga. Ya, yang satu belum selesai, tambah lagi, tambah lagi, tambah lagi. Dan inilah yang saudara dan saya hadapi. Saudara ngalami, saya juga ngalami. Gak ada satupun yang gak ngalami akan hal ini. Peristiwa kemarin. Dan sampai saat ini pun masih kita alami. Saudara dan saya alami. Kesulitan-kesulitan terus kita alami. Dan saudara, kita bisa lihat seberapa besar kesulitan-kesulitan yang kita hadapi. Berat untuk kita pikul. Betul saudara. Sebenarnya menurut daging kita berat kita untuk menghadapi ini. Ya. Dan sulit untuk kita menanggulanginya. Tapi kalau kita ada hari ini, ya, kita bisa hadapi semua, kita bisa lewati semua masa kemarin. Itu semua karena anugerah Tuhan. Semua karena kemurahan Tuhan. Kita bisa menghadapi semuanya, kita bisa menanggulangi semuanya. Banyak orang yang jatuh saudara berkelimpangan, baik secara fisik maupun secara mental dengan kejadian COVID-19 ini. Ya, kita memang harus akui itu. Ya. Nah, pada firman Tuhan pagi hari ini diceritakan lagi, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Pada akhir zaman ini akan terjadi masa yang sukar, masa yang sulit, yang berat untuk dipikul oleh setiap anak-anak Tuhan, bahkan yang sulit untuk ditanggulangi. Sekalipun kita punya daya, sekalipun kita punya kekuatan, sulit untuk kita menanggulanginya. Tapi kalau kita bisa bersama dengan Tuhan, ya, kita bisa menanggulangi semuanya karena Tuhan ada di pihak kita. Amin. Puji Tuhan. Saudara, kita mau lihat sukar dalam bidang apa saja pada akhir-akhir ini, pada di akhir zaman ini. Kita mau lihat yang pertama, berat untuk dipikul dan sulit untuk dihadapi, yaitu sukar dalam bidang kebutuhan hidup. Ya, menyangkut masalah kebutuhan hidup itu otomatis menyangkut beban hidup, keperluan hidup kita sehari-hari yang harus kita penuhi dan tidak bisa kita cancel dengan hal-hal yang lain. Ya, sukar. Zaman sekarang ini, saudara, di mana-mana orang susah cari uang, di mana-mana orang susah cari kerja. Sekalipun ada, itu kecil kemungkinannya, ya, karena belum banyak usaha-usaha dibuka lagi. Orang masih merambat-rambat untuk membuka usaha. Sulit, susah cari uang. Kalau orang susah cari uang, berarti orang udah gak punya uang. Kalau sudah tidak punya uang, berarti dia tidak bisa memenuhi keperluan hidupnya. Dia tidak bisa mencukupi kebutuhan hidup rumah tangganya. Kalau orang sudah tidak bisa mencukupi kebutuhan hidupnya, orang cenderung berpikir pendek. Betul apa betul, saudara? Ya. Dia cenderung berpikir yang instan-instan aja yang ada di depan mata. Banyak orang sekarang, kita banyak melihat kejahatan bahwa karena kebutuhan hidup, seorang ibu berani mengutil di sebuah supermarket, betul? Itu hanya untuk apa, saudara? Untuk memenuhi keperluan hidup. Karena semakin hari kebutuhan hidup semakin meningkat, semakin besar yang harus kita cukupkan. Cenderung mencuri, merampok, bahkan hal-hal yang tidak halal pun diusahakan segala cara untuk dia lakukan. Nanti silakan saya kasih lihat ya, betapa beratnya beban hidup yang harus kita tanggung.
Yang kedua, sukar dalam bidang apa di masa-masa akhir zaman ini? Yang kedua yaitu karakter. Kita buka di dalam 2 Timotius 3 tadi ayatnya yang kedua dan ketiga. Ya. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama. Tidak tahu mengasihi. Tidak mau berdamai. Suka menjelekkan orang. Tidak dapat mengekang diri. Garang. Tidak suka yang baik. Yang kedua, sukar dalam karakter. Ya, saudara. Dalam hal karakter, manusia cenderung menjadi egois. Ya, kita baca dalam firman Tuhan, manusia akan mencintai dirinya sendiri. Dia menjadi hamba uang, suka membual, menyombongkan diri, menjadi pemfitnah. Karakter manusia menjadi egois, sombong, cuek satu dengan yang lain. Manusia hanya cinta kepada dirinya sendiri. Cinta dengan kesenangannya tanpa peduli dengan orang lain. Apalagi peduli sama Tuhan. Apalagi peduli dengan pekerjaan Tuhan. Ya, saudara, dia lebih mencintai dirinya sendiri. Di sini digambarkan dengan sangat-sangat jelas, ya. Manusia akhir zaman itu seperti ini gambarannya. Tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik. Saudara perhatikan anak-anak zaman sekarang. Anak-anak zaman sekarang itu anak-anak yang nunduk, saudara. Di mana ada kesempatan, dia bukan cari mama papahnya, ya. Tapi kalau cari mama papahnya, dia cari apa? Gadgetnya, handphonenya. Dia minta handphonenya, dia duduk, dia tunduk, dia main game. Dia tenang, dia anteng dengan gamenya. Dia nggak peduli sekelilingnya. Sehingga anak yang sering main gadget itu atau main HP itu cenderung menjadi anak yang tertutup, saudara. Dia nggak suka bergaul dan dia tidak suka bersosialisasi dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Kenapa? Karena dia sudah merasa cukup nyaman dengan gadgetnya, cukup nyaman, sudah ada teman yang bisa menemaninya, yaitu gadgetnya itu atau handphonenya itu. Jadi dia tidak merasa lagi perlu orang lain, dia tidak merasa lagi perlu teman, karena itu aja udah cukup buat dia. Nah, tapi kita mau lihat dampaknya ini luar biasa, saudara. Dia menjadi orang yang nggak peduli dengan lingkungan sekitarnya. Yang penting saya udah dapat, sudah cukup. Karakter ini yang kedua, ya. Manusia cenderung menjadi egois. Dia nggak bisa melihat keadaan sekitarnya. Orang-orang yang ada di sekeliling dia sedang kesusahankah atau tidakkah, itu dia nggak mau tahu. Kalaupun ada yang sedang kesusahan, dia paling hanya lirik saja. Itu anak sekarang, saudara. Satu sisi moral, ya, ini juga mengalami krisis moral karena anak-anak sekarang, anak-anak yang tidak mau bergaul, tidak mau bersosialisasi itu, selalu perhatikan. Orang bilang nggak seperti anak dulu, ya, sama orang tua tuh hormat, kalau mau lewat dia permisi. Coba anak sekarang sudah perhatikan. Ada orang tua lagi ngobrol, lewat aja dia, saudara. Lengung gitu, ya. Jalan aja tanpa permisi. Tapi kalau kita dulu, kita lewat depan orang tua, kalau kita nggak permisi, kita ditepak, saudara. Ditepok, ya kan? Permisi kalau mau lewat. Orang sekarang enggak. Dia lewat aja. Kalau kita ngingetin, kita cuma bilang, ingat kata kunci. Apa kata kuncinya? Permisi. Itu, saudara, karena mereka cenderung menjadi orang yang menyendiri karena gadget, ya. Inilah karakter manusia di akhir zaman. Cuek dengan lingkungan sekitar, cuek dengan orang tua, cuek dengan saudaranya, cuek dengan teman-temannya. Bahaya nggak? Bahaya sebenarnya, saudara. Ya,
Kesukaran di akhir zaman, kalepos di akhir zaman. Apalagi? Yang ketiga yaitu, sekarang kita bisa lihat relasi. Ya. Dalam hubungan, dalam sebuah hubungan atau relasi, orang sekarang itu sulit dipercaya. Betul nggak? Ya. Di dalam 2 Timotius 3 ayat yang keempat dikatakan, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Orang sekarang susah dipercaya, tidak mudah cari orang yang benar-benar bisa dipercaya. Sulit, saudara, seorang pemuda atau pemudi menemukan teman yang sejati. Buktinya, ada sahabat yang bisa mengambil kekasihnya. Itu udah terang-terangan, saudara. Kalau dulu mungkin istilahnya masih bisa umpet-umpetan atau main belakang, tapi sekarang enggak, saudara. Semua terbuka, terang-terangan. Ya, dia tahu itu punya temannya, punya sahabatnya, dia telikung dari belakang. Ya, orang katakan musuh dalam selimut. Jadi benar-benar orang zaman sekarang ini sulit dan susah untuk bisa dipercaya dalam hal apapun. Firman Tuhan jelas dikatakan, suka mengkhianat, tidak suka berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu. Waduh, kalau kita bayangkan, serem ya saudara. Serem masa suka di akhir zaman ini. Orang bilang tempe tahu pagi makan sama tempe, sore bisa makan tahu. Artinya pagi dia bisa bilang A, sebentar dia bisa berubah apa yang dia katakan. Atau enggak, dia mengatakan A, ternyata apa yang dilakukan beda. Itu orang zaman sekarang. Pasti saudara pernah mengalami akan hal ini. Tidak pernah tepat dengan apa yang dia katakan. Tapi kita mau lihat saudara, apa kata firman Tuhan. Ya. Dan kita mau lihat bagaimana yang Tuhan mau saat kita menghadapi masa sukar itu yang harus kita lakukan. Nah, lalu apa kata firman Tuhan di dalam 1 Petrus 4 ayat 7? Kita mau buka ya. 1 Petrus 4 ayat yang 7 di sini katakan, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, sini kuncinya saudara, kuasailah dirimu. Tuhan minta supaya kita, saudara dan saya itu menguasai diri. Kuasai dirimu, sebab kalau tidak menguasai diri, kita tidak bisa membedakan mana kebutuhan, mana keinginan. Di dalam kehidupan ini banyak keperluan, banyak kebutuhan, banyak yang harus bisa kita penuhi. Ya, kalau ibu-ibu kalau ke supermarket, ini kebiasaan ibu-ibu kalau tanggal muda, ya, selagi masih hangat gajinya suami di tangan, kayaknya tuh pingin cepet-cepet dibawa keluar, dibawa pergi. Kemana? Ke mall, ke supermarket besar, ya. Pingin tuh supaya apa yang ada di tangan tuh cepet habis. Gimana cara ngabisinnya? Dia lihat-lihat, dia jalan-jalan ke mall. Dari rumah mungkin sudah mulai dirancangkan apa nih yang dia perlukan, apa yang dia butuhkan, dia tulis 1 sampai 10 sampai 20 sampai 25. Udah sampai sana, banyak hal-hal yang baru, banyak hal-hal yang menarik, dia lupa dengan apa yang sebenarnya dia cari. Ya belilah yang lain. Ya, makanya sebelum tengah bulan berkat itu sudah menipis. Karena kita lupa. Kita tidak bisa membedakan ini mana kebutuhan, mana keinginan. Ayo anak-anak muda, ya, sudah punya handphone 1, keluaran baru. Handphone tuh kan nggak pernah berhenti, gadget tuh nggak pernah berhenti. Ya, begitu keluar yang baru, saudara pengen juga punya, memiliki. Padahal baru 2 bulan. Ya, ada yang baru keluar lagi, Samsung A5 dan yang lain-lain.
aduh pengen, ya korbanin deh, yang penting keinginan terwujud, dia beli. Belum sampai 10 hari sudah tidak punya apa-apa, udah habis, udah akhir bulan lagi. Ini kebutuhan bukan, ya. Ini hanya keinginan yang sesaat, padahal kan muncul lagi yang baru, ingin lagi dia beli. Tidak pernah puas, tidak pernah merasa cukup puas. Jadi kita perlu, ya, kuasai diri kita supaya kita bisa tahu mana ini kebutuhan yang harus kita penuhi, mana ini keinginan yang harus kita lalukan, kita singkirkan dari hidup kita, ya. Kuasai dirimu. Sehingga dengan menguasai diri kita tidak menghalalkan segala cara, ya. Kuasai dirimu supaya kita tidak menghalalkan semua cara yang tidak patut untuk kita lakukan. Asal maksudnya terwujud, asal tujuannya tercapai, bukan itu, saudara. Ya, kita harus belajar menguasai diri kita, ya. Kuasai diri sehingga kita tidak terlalu fokus untuk memenuhi kebutuhan jasmani saja, tetapi kita juga belajar memenuhi kebutuhan rohani kita, sehingga kebutuhan rohani kita itu tidak terabaikan. Tidak melulu kita bekerja 24 jam, kepala jadi kaki jadi kepala, yang penting kebutuhan terpenuhi, cukup bahkan sampai berlimpah. Tidak, sementara rohani kita abaikan. Kita mengalami kekeringan rohani. Maka kita perlu kuasai di diri kita, ya. Yang kedua, apa kata firman Tuhan di sini? Jadilah tenang di dalam menghadapi masa sukar, kalepos yang ada di sekitar kita, yang ada di depan kita, yang kita hadapi di akhir-akhir zaman ini. Yang pertama, Tuhan minta supaya kita kuasai diri. Yang kedua, tetap tenang. Sebenarnya menurut daging, saat kita menghadapi masa sukar, masa sulit, masa berat, jujur saudara, bisa gak tenang? Saya percaya kita gak bisa tenang, ya. Pinginnya apa yang di depan kita, masa-masa sukar itu kita pengen cepat bereskan, kita pengen lewatin, betul? Ya, pengen kita semuanya lalui, kalau bisa gak menghadapi. Tapi semua orang akan mengalami masa sukar. Dan yang tepat untuk kita lakukan adalah kita harus belajar tetap tenang. Sebab dengan tenang kita bisa berpikir dengan jernih. Gak gerasa busuk, gak gerabak gerubuk, gak resah, gak apa ya. Jadi seperti orang tuh murang maring. Biasanya begitu, saudara. Kalau orang menghadapi masalah yang besar, masa yang sukar, wah, hidupnya jadi gak tenang. Tapi Tuhan minta kita gak bisa seperti itu. Kalau menghadapi masa sukar, menghadapi sesuatu yang sulit, kita harus tenang supaya kita bisa berpikir jernih. Dengan berpikir jernih kita bisa mengambil keputusan yang tepat. Coba kalau kita kalut pikirannya, otomatis saudara gak bisa mengambil keputusan yang baik. Pasti kita akan kesandung-sandung. Kita melakukan ini kesandung, kita melakukan itu kesandung. Tetap tenang sehingga kita bisa berpikir jernih dan kita bisa mengambil keputusan yang tepat. Tetap tenang supaya kita bisa mengendalikan situasi. Kita bisa mengendalikan keadaan yang sedang terjadi saat ini dalam kehidupan kita, ya, sehingga kita tidak salah bertindak. Tidak salah bertindak, saudara. Tapi kalau saudara nggak tenang, saudara nggak bisa mengendalikan situasi kondisi saudara, otomatis dalam segala hal apapun saudara akan salah dalam bertindak. Bentur-bentur, ya, kalau kebentur nggak lecet, ya. Kalau kebenturnya lecet, benjol, udah tambah sakit, nggak selesai juga masalahnya. Ya, berpikir. Dengan tenang itu kita bisa berpikir jernih, dengan tenang itu kita bisa mengendalikan situasi kondisi kita,
ya, sehingga kita tidak salah dalam bertindak. Amin. Yang ketiga, apa kata firman Tuhan? Supaya kamu dapat berdoa. Nah, ini loh saudara. Ya. Dengan tenang kita bisa menghadapi segala sesuatu. Kita berpikir jernih. Tapi tidak berhenti sampai di situ. Kita juga harus bisa berdoa. Tenang supaya kita bisa berdoa. Kita bisa mencari Tuhan, mengungkapkan segala pergumulan kita kepada Tuhan. Berdoa saudara, sebab doa adalah pintu di mana Tuhan memberikan pertolongan. Saudara, kalau saudara menghadapi masa yang susah, saudara datang ke teman, saudara datang ke orang tua, saudara datang ke tetangga. Belum tentu saudara dapat jalan keluar. Belum tentu saudara ditolong. Yang ada saudara dihujat, saudara dimaki-maki bisa. Saudara dimarahin, bodoh kamu. Ya kan? Tapi kalau kita saat masa sukar, kita datang pada Tuhan, kita berdoa, Tuhan beri jalan keluar. Tuhan beri kekuatan, Tuhan beri keberanian. Bahkan kalau kita mungkin diperhadapkan dengan sebuah penyakit, Tuhan beri kesembuhan. Sebab doa itu pintu di mana Tuhan mencurahkan pertolongannya buat saudara dan saya. Saudara ingat firman Tuhan, doa orang benar itu besar kuasanya. Jadi kalau saudara menghadapi masalah yang berat, masalah yang sukar, datang pada Tuhan, saudara berdoa, ungkapkan semua isi hati saudara kepada Tuhan. Maka semua yang tertutup itu Tuhan akan buka. Pintu-pintu yang tertutup Tuhan akan bukakan. Segala tembok-tembok yang tinggi saudara bisa akan runtuhkan. Segala tembok-tembok yang tebal saudara bisa tembus. Karena doa saudara, Tuhan bertindak. Besar kuasa doa yang dinaikkan oleh orang benar. Maka jangan pernah ragu. Kalau saudara menghadapi masa yang sukar, ayo berdoa. Tenangkan hatimu, tenangkan pikiranmu. Saudara berdoa kepada Tuhan. Tuhan memberi kekuatan, Tuhan memberi jalan keluar. Tangan Tuhan itu selalu terulur sebenarnya buat kita. Tapi seringkali tatkala kita ada kesusahan, ada kesulitan, kita tidak lebih dulu mencari Tuhan. Tapi kita mencari pertolongan yang lain. Yang menurut pikiran kita dia bisa diandalkan. Yang menurut pikiran kita dia bisa bantu saya, dia bisa tolong saya. Maka kita lebih cari dulu orang lain daripada Tuhan. Padahal kalau Tuhan tidak gerakan dia untuk menolong kita nggak bisa dapat apa-apa, saudara. Ya nggak? Maka tatkala saudara menghadapi masa sukar, saudara harus datang pada Tuhan, saudara berdoa, ya, sehingga segala sesuatu yang sukar, yang sulit sekalipun kita bisa tembus dengan doa. Kita bisa lakukan perkara yang besar karena kita tahu segala perkara Tuhan aku dapat tanggung karena aku mendapat kekuatan yang daripada Tuhan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Oh, luar biasa saudara. Seberapa besar beban yang ada dalam hidup saudara. Tuhan tidak pernah membiarkan engkau berjalan sendirian. Tuhan tidak pernah membiarkan engkau menanggung bebanmu sendirian. Tapi Dia selalu sedia, Dia selalu ada, Dia mau mengangkat saudara. Dia buat saudara berdiri teguh. Seperti pujian firman Tuhan, lagu firman Tuhan tadi. Walau 1000 lebah di kiri kita, 10.000 lebah di kanan kita, tapi Tuhan janji. Dan kalau kita bersama dengan Tuhan, Tuhan akan buat kita berdiri teguh. Karena firman Tuhan ada di dalam hidup kita. Ya, karena itulah sumber kekuatan kita, saudara. Ya. Dan masa sukar itu tidak akan pernah menjadi rintangan buat kita. Amin. Karena Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Ya,
Saya akan menceritakan sebuah kisah. Ya, di sini ada sebuah kisah, yaitu seperti apa ya? Seperti ada rapat begitu di dalam sebuah kerajaan. Rapatnya ini tentang evaluasi dan strategi baru, dipimpin oleh Lucifer. Ya, seperti ini saudara. Setiap tempat itu ada pemimpinnya. Pemimpin teritorial Jakarta melaporkan seperti ini. Selama masa COVID-19, Injil bukannya mati, malah tumbuh di mana-mana. Bukan saja disuarakan dari gereja, tapi lewat udara, media sosial, bahkan lewat YouTube. Ya, saudara, rapat bulanan kerajaan kegelapan ini sungguh biasa mereka lakukan. Pemimpinnya Lucifer. Nah, pemimpin setiap teritori ini ceritanya membuat laporan kepada atasannya. Teritorial Jakarta dia mengatakan, dia bilang bahwa Injil sekarang ini bukannya mati, tapi malah terus bertumbuh-tumbuh pada masa COVID ini. Ya, Injil bukan hanya diberitakan di gereja-gereja, tetapi Injil juga diberitakan lewat udara, lewat YouTube. Kita banyak melihat di YouTube ya. Semenjak masa pandemi, firman Tuhan gencar diberitakan di YouTube. Buktinya, saudara pasti tahu, muncul gereja 1 jam saja, ya, muncul gereja sebulan sekali saja. Bahkan bukan cuma itu, bermunculan beragam pembicara-pembicara yang memberitakan firman Tuhan. Baik pembicara-pembicara yang benar, yang setengah benar juga ada, bahkan yang gak benar juga ada di situ, saudara. Tapi intinya pemberitaan firman Tuhan gencar diberitakan. Ya. Yang kedua, pemimpin teritori Bogor. Di Bogor ini banyak yang sakit, tapi kok doanya tambah kenceng. Dia lapor seperti itu. Kesimpulannya apa, saudara? Dia katakan seperti ini. Pokoknya semakin dihambat, orang Kristen semakin dihambat untuk berdoa, dihambat untuk beribadah, justru dia semakin bertambah kuat. Loh, hebat ya. Semakin dihambat, tapi semakin kuat. Akhirnya dibuatlah strategi. Ini kita harus buat strategi baru nih, kata pemimpin rapat. Ya, udah, mulai sekarang kita angkat itu penyakit COVID-nya supaya sudah selesai. Kita angkat masa sukarnya. Biarkan orang-orang Kristen itu ke gereja. Biarkan mereka leluasa berdoa. Tapi kita lihat hasilnya. Pokoknya jangan dilarang-larang, kata pemimpin rapat. Dan hasilnya, saudara, ketika dilihat semuanya mulai aman, ya, semuanya kembali normal, sepertinya wah semuanya sudah enak, udah nyaman. Anak-anak Tuhan sudah mulai mengendorkan doanya, sudah mulai mengendorkan ibadahnya. Ya, yang tadinya dia berdoa dengan sungguh-sungguh, dengan sepenuh hati dalam masa-masa COVID supaya Tuhan bentengi, Tuhan jaga, Tuhan lindungi sehingga nggak mudah kena COVID. Berdoa dengan sepenuh hati, berdoa supaya ibadah bisa dijalankan. Pengen ibadah tapi nggak bisa, harus online. Setelah dibuka, setelah semuanya serasa aman, bisa lagi onsite. Maleslah ke gereja, udah terlalu enak. Ya, ibadah online di rumah bisa kapan saja. Ya, kalau di gereja kan nggak bisa, harus on time. Ibadah setengah 9 saudara harus ada di tempat.
ya kan? Tapi kalau di rumah, ntar deh nyuci dulu, ntar belakangan masak dulu. Jadi yang biasanya kita on time 8:30 sekarang diundur-undur. Tuhan tidak lagi menjadi yang nomor 1. Nanti dulu. Akhirnya sampai malam lupa, tidak ibadah. Nah, saudara, Tuhan kasih kesempatan yang baik. Ayo kita datang pada Tuhan. Amin. Ya, jangan buang-buang waktu, sebab waktu ini ada batasnya. Ya. Oke. Sebab itu kuasai diri, tetap tenang, tetap berdoa bagaimanapun situasi kondisi yang ada saat ini. Amin, saudara. Demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah setiap kita akan terus dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Kalepos, masa yang sulit, masa yang sukar, masa yang penuh dengan bahaya. Dengan kekuatan kita berat untuk kita pikul, berat untuk kita tanggung, sulit untuk kita hadapi, sulit untuk kita tanggulangi. Tapi kita percayalah, kita punya Tuhan yang luar biasa. Segala perkara dapat kutanggung Tuhan. Di dalam Engkau, di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Saudara, ada banyak hal di sekitar kita yang bisa membuat masa sukar itu terasa berat dalam hidup kita. Kita menghadapi beban hidup yang berat. Kita menghadapi karakter-karakter manusia di akhir zaman. Kita menghadapi relasi yang tidak bisa kita pegang. Orang-orang yang dekat dengan kita yang kita anggap baik, bisa dipercaya, dalam sekejap bisa berubah. Dan inilah manusia di akhir zaman. Sebab dari itu kita harus berpegang teguh kepada satu-satunya pribadi yang bisa dipercaya, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Tatkala saudara menghadapi masa sukar, masa sulit, saudara ingat Tuhan bisa dipercaya. Apa yang menjadi kesusahanmu, Dia bisa dipercaya. Dia tidak akan membocorkan apa yang menjadi rahasia saudara. Tapi kalau saudara bercerita kepada orang lain, apa yang menjadi seharusnya tidak diceritakan, orang bisa membocorkannya kepada orang lain. Beruntunglah punya Allah yang baik. Mari kita datang kepada Tuhan. Haleluya Yesus. Setiap kita ambil waktu sejenak bersama dengan Tuhan. Apakah saudara hari-hari menghadapi kalepos, masa sulit, masa sukar, masa bahaya dalam hidup saudara? Firman Tuhan di dalam 1 Petrus 4 ayat 7 dikatakan, kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Tuhan minta saat saudara menghadapi masa sukar, saudara bisa menguasai diri saudara. Saudara bisa menjadikan hati dan pikiran saudara tenang, supaya saudara juga bisa berdoa. Maka pintu rahmat berkat Tuhan akan dicurahkan, dan pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat sedetik pun bagi saudara dan saya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat pagi hari ini. Mari kita bangkit berdiri, Bapak Ibu yang terkasih. Apa yang kau hadapi hari-hari ini? Seberapa besar masa sukar yang ada di dalam hidupmu? Percayalah ada Tuhan yang bersama-sama dengan kita. Katakan dengan iman, segala perkara dapat kutanggung ya Tuhan, di dalam Engkau yang memberi kekuatan kepadaku. Haleluya Yesus. Mari kita mau lebih percaya lagi kepada Tuhan. Kita mau angkat pujian tadi, walau 1000 rebah di sisiku, kau tetap Allah yang menjadi penolong dalam hidupku.
Saya minta WL dan Sinar maju ke depan. Haleluya, haleluya Yesus. Saudara yang hari-hari ini sedang menghadapi masa sukar, saudara angkat tangan, saudara berserah pada Tuhan. Mohon pertolongan daripada Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang penuh kuasa, yang sanggup menolong saudara. Glory, haleluya. Haleluya Yesus. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu, kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku, tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak sunyi, sekalipun langit sepertinya suram, awan gelap meliputi hidupku. Saudara diizinkan menghadapi badai, menghadapi gelombang yang besar, tapi kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan. Ingatlah Dia tidak pernah meninggalkan engkau. Oh, katakan walau 1000 rebah, walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 bertinggalanku, takkan ku goyah, sebab Yesus selalu bagi. Walau 1000 rebah, walau 1000 rebah di sisiku, kuasailah dirimu, kuasai pikiranmu, kuasai perkataanmu, kuasai tindakanmu, agar tidak keluar dari jalur firman Tuhan. Jika engkau sudah bisa menguasai diri, engkau akan tenang. Dan jika engkau tenang, maka engkau bisa berdoa dengan benar. Itulah kekuatan kita menghadapi hari-hari yang sulit, yang berat untuk dipikul dan sulit untuk ditanggulangi. Apakah itu sudah terjadi hari ini atau hari yang akan datang? Biar kekuatan Tuhan tetap ada dalam dirimu. Diberkatilah setiap kami yang menyimpan firman Tuhan di dalam hati, karena firman Tuhan itulah yang memelihara kami dan melindungi kami. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Bukakan rahasia-rahasia firman yang baru, yang segar, sehingga itu menjadi makanan kami untuk membuat hidup kami semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami tetap tegak kepala kami, mantap untuk kami melangkah, karena Tuhan bersama dengan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Ikuti protokol kesehatan saudara. Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan untuk doa penutup. Baik, terima kasih.
Mari kita terus maju di dalam Tuhan dan keluarga kita masing-masing. Dan bagi siapapun yang mau bergerak, pasti Tuhan akan buat semuanya mudah dan indah. Kita berdiri bersama-sama, kita akan tutup doa. Kami bersyukur atas kemurahan Tuhan, maka ibadah ini boleh selesai dengan baik. Tuhan memberkati setiap pelayan Tuhan yang ambil bagian dalam pelayanan pagi hari ini. Tuhan memberkati seluruh jemaat yang hadir pagi hari ini. Juga anak sekolah minggu, Tuhan juga berkati mereka semuanya. Biarlah kami terus menatap ke depan dengan penuh harap, dengan penuh semangat. Ke depan jauh lebih baik, karena Tuhan bersama-sama dengan kami. Kami terus akan lalui hari-hari kami bersama dengan Tuhan, dan kekuatan Tuhan yang memampukan kami untuk menjalani hari-hari kami. Terpujilah nama-Mu, seperti Tuhan bawa kami dengan selamat, Tuhan akan kembalikan kami dengan selamat. Kiranya Tuhan memberkati setiap jemaat. Tuhan berkati hari-hari mereka, baik saat mereka keluar dari rumah, saat mereka kembali ke rumah, karena malaikat Tuhan melindungi mereka. Tuhan memberkati hidup mereka, kekuatan kesehatan Tuhan limpahkan atas mereka, dan sakit penyakit tidak bisa menyentuh mereka. Tuhan memberkati setiap pekerjaan yang mereka tangani. Bersama dengan Tuhan, Tuhan akan buat berhasil. Kemanapun mereka pergi berlangkah, mereka beruntung karena bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Dan kami akan pulang dengan membawa berkat Tuhan. Kasih karunia terima Bapa penyertaan dari Tuhan Yesus Kristus. Dan persekutuan dengan Roh Kudus akan memimpin kita berbagai kita dari saat ini sampai Tuhan datang yang dua kali. Amin. Kiranya Engkau memberkati aku melimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, Sehingga kesakitan tidak menimpa sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Silakan